Buat sebagian orang, suasana seperti ini udah cukup untuk bikin merinding, apalagi kalau tiba-tiba terdengar suara, dan tanpa wujud yang jelas. Di banyak film horor, semua itu digambarkan dengan sangat nyata guys. Bayangan samar, bisikan, sampai teror yang seolah datang dari dunia lain. Bahkan kita sendiri pasti pernah mengalami kejadian-kejadian serupa. Misalnya lagi jalan di tempat sepi, serasa ada yang ngikutin atau ada yang ngeliatin. Tapi pertanyaan pentingnya guys, adalah benarkah itu semua berasal dari hantu? Atau ada penjelasan lain yang lebih logis, lebih ilmiah, yang bisa mengurai misteri di balik rasa takut kita? Ya, ternyata sains punya jawabannya. Dari suara yang tak terdengar telinga, sampai cara kerja otak yang bisa menipu diri kita sendiri. Maka dari itu guys, jangan kemana-mana, karena kita akan melihat fenomena horor melalui kacamata sains. Dan setelah ini, kalian gak akan melihat dunia dengan cara yang sama. Salah satu latar utama dalam film Pengabdi Setan adalah rumah tua. Sepi, lembab, seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Buat banyak orang, rumah tua identik dengan tempat angker. Padahal, sains punya penjelasan menarik kenapa rumah tua justru sering dianggap berhantu. Lingkungan yang lembab dan minim sirkulasi udara adalah tempat sempurna bagi spora jamur untuk tumbuh. Salah satu jenis jamur, namanya Stachybotrys chartarum, sering disebut sebagai black mold. What is Stachybotrys chartarum? Well, you might be guessing that Stachybotrys chartarum is a mold, and you'd be guessing correctly. It is a greenish-black mold that is commonly found outdoors and sometimes found in damp or flooded homes. Jamur ini guys, terbukti bisa mengeluarkan racun mikroskopis. Jika terhirup, racun ini memengaruhi sistem saraf manusia. Lalu apa gejalanya? Ya, gejalanya mereka bisa merasa gelisah, mudah takut, bahkan sampai berhalusinasi. Sebuah penelitian di Amerika Serikat bahkan mencatat, orang yang terpapar spora jamur dalam waktu lama bisa mengalami gangguan tidur, mimpi buruk berulang, dan sensasi seolah-olah ada kehadiran di sekitar mereka. Menariknya guys, gejala ini sangat mirip dengan pengalaman orang-orang yang mengaku diganggu hantu. Jadi, ketika sebuah keluarga tinggal di rumah tua, lalu merasa ada yang mengikuti dan ada mengawasi mereka, sains justru melihatnya sebagai efek biologis dari lingkungan rumah itu sendiri. Dengan kata lain, bukan rumahnya yang angker, tapi tubuh kita yang sedang bereaksi pada sesuatu yang tak terlihat. Ya, tubuh manusia punya cara khas saat berada di lingkungan berbahaya. Ia masuk ke mode fight or flight. Lalu apa ciri-cirinya di mode ini? Jantung berdebar, napas lebih cepat, kulit merinding. Semua itu muncul bahkan tanpa kehadiran hantu sekalipun. Tapi kalau gejalanya dialami di rumah tua, otak kita lebih suka menyebutnya sebagai ada sesuatu di sini. Inilah sebabnya rumah tua lebih mudah dianggap berhantu. Padahal, sains menyebutnya sebagai kombinasi lingkungan beracun dan respon otak manusia. Nah, fenomena ini bukan cuma cerita horor. Ilmu pengetahuan punya penjelasannya. Apa itu? Ya, infrasonik. Infrasonik adalah gelombang suara dengan frekuensi rendah, di bawah 20 Hz. Normalnya guys, telinga manusia nggak bisa nangkap gelombang suara ini, tapi tubuh kita bisa ngerasain. Makanya, seringkali kita merasa merinding di situasi tertentu. Ada ilmuwan bernama Vic Tandy, pernah ngalamin sendiri. Di labnya, dia sering tiba-tiba merinding dan ngerasa kayak ada bayangan samar di sudut mata, kayak dihantui. Setelah diselidiki, ternyata ada kipas industri yang ngeluarin getaran infrasonik 19 Hz. Lalu apa efeknya? Ya, efeknya bola mata manusia ikut bergetar, yang bikin muncul ilusi optik kayak ngelihatin bayangan hitam, rasanya kayak ada hantu. Jadi sangat mungkin kalau kejadian nyata yang bikin kita merasa merinding, sebenarnya punya dasar ilmiah. Suara rendah yang samar bisa bikin tubuh kita ngerespon kayak beneran ada makhluk lain.
Bahkan ada penelitian yang nunjukin kalau infrasonik bisa bikin orang cemas, takut tanpa sebab, sampai merasa ada yang ngawasin. Nah, disinilah seni horor ketemu dengan sains. Industri film horor pinter banget manfaatin psikologi suara ini buat bikin penonton ketakutan. Ya, memang kalau di film horor, ketegangan sering dibangun lewat sound design. Ada suara pintu berderit, angin pelan, bahkan kesunyian panjang. Tapi coba bayangin, kalau di dunia nyata, rumah itu berada dekat dengan sumber infrasonik. Misalnya mesin tua, angin yang menabrak ventilasi, atau bahkan getaran bumi kecil. Efeknya, ya jelas, otak kita bisa salah menafsirkan rasa gelisah menjadi kehadiran hal gaib. Jadi kembali lagi, rasa ada yang mengawasi di kegelapan bukan semata-mata ulah makhluk gaib, tapi efek psikologi tubuh kita saat menghadapi infrasonik. Tapi tunggu dulu, apa benar semua pengalaman mistis bisa dijelaskan dengan sains? Atau ada hal lain yang benar-benar di luar jangkauan pengetahuan manusia? Kayak contoh aja ketindihan. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba kebangun di tengah malam, tubuh nggak bisa digerakin, dan seolah ada sesuatu yang duduk di dada kita? Orang Jawa menyebutnya sebagai ketindihan. Di Barat, fenomena ini dikenal sebagai sleep paralysis. Menariknya guys, pengalaman ini sering dianggap sebagai bukti nyata didatangin hantu. Faktanya, saat kita masuk ke fase tidur REM, Rapid Eye Movement, otak kita mematikan sementara sinyal motorik ke tubuh. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kita nggak benar-benar bertindak sesuai mimpi. Kadang, otak bangun duluan, tapi tubuh masih dalam mode lumpuh. Disitulah kita terjebak. Sadar, tapi nggak bisa bergerak. Otak yang panik sering menciptakan ilusi visual maupun suara, mulai dari sosok hitam di sudut kamar, bisikan samar, bahkan bayangan yang duduk di dada. Jadi, bisa dibilang, sebagian pengalaman hantu saat ketindihan sebenarnya adalah kombinasi otak kita yang setengah sadar, tubuh yang lumpuh, dan ilusi yang terasa nyata banget. Gak heran kalau orang yang ngalamin ini yakin kalau itu benar-benar hantu. Lalu pernah gak sih kalian ngerasa kayak ada yang ngeliatin padahal lagi sendirian? Atau lihat bayangan di pojok mata, tapi begitu nengok, gak ada apapun? Nah, ini ada penjelasan sainsnya. Otak kita, terutama bagian temporal lobe, bisa bikin kita mengalami halusinasi kalau kelelahan, stres, atau ketakutan. Dalam psikologi, ini disebut pareidolia. Apa itu? Ya, kebiasaan otak mengisi kekosongan dengan pola yang udah kita kenal sebelumnya. Makanya, kita bisa lihat bentuk wajah di awan, atau sosok makhluk menyeramkan di kegelapan. Jadi, saat kita berada di tempat yang kita anggap angker, otak kita bekerja sama dengan rasa takut, menciptakan hantu yang sebenarnya cuma hasil interpretasi yang berlebihan. Kalau kita perhatikan, fenomena melihat hantu jarang berdiri sendiri, hampir selalu ada pola sosial dan budaya di baliknya. Di Indonesia, misalnya, kita tumbuh dengan cerita-cerita hantu lokal, pocong, kuntilanak, wewe gombel. Nah, sejak kecil, otak kita udah dijejelin gambar-gambar visual yang kuat. Jadi, saat berada di tempat gelap atau momen mencekam, otak otomatis memanggil arsip memori itu, karena ini udah kita kenal sebelumnya. Nah, hal ini yang disebut juga sebagai priming dalam psikologi. Apa itu priming? Ya, priming itu semacam pemicu bawah sadar di otak kita. Intinya, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan sebelumnya. Bahkan tanpa kita sadari, efeknya, hal itu bisa mengubah cara kita berpikir, merasakan, atau bertindak setelahnya. Contoh gampangnya gini, kalian kalau lagi baca kata dokter, terus disuruh isi kata per, dan suruh melanjutkan, maka otak kalian lebih cepat mikir kata perawat daripada perahu. Kalau kalian lagi nonton film horor, terus dengar suara berisik di rumah, kalian lebih gampang mikir bahwa itu hantu, padahal mungkin cuma kucing. Fenomena ini makin kuat kalau dialami secara berkelompok. Misalnya, sekelompok orang sedang jalan di pemakaman. Satu orang bilang, aku lihat bayangan putih. Maka otak orang lain bisa langsung ikut tersugesti dan meyakinkan mereka juga melihatnya. Itu sebabnya, dalam banyak kasus penampakan massal, sulit dipastikan apakah semua benar-benar melihat objek nyata atau sekedar terjebak dalam sugesti kolektif. Penelitian di bidang psikologi sosial menyebut ini sebagai contagion effect, semacam efek domino di mana emosi, rasa takut, bahkan ilusi bisa menular layaknya virus. Jadi kalau kita gabungkan, infrasonik bisa bikin tubuh cemas,
Sleep paralysis bisa bikin otak memunculkan sosok gaib. Priming budaya menyiapkan imajinasi kita. Dan sugesti kolektif memperkuat pengalaman bersama. Maka tidak heran kalau cerita hantu terasa nyata, padahal mungkin yang kita lihat hanyalah hasil kerjasama otak, tubuh, dan budaya. Di lab, ilmuwan sering melakukan fear conditioning, atau menghubungkan rangsangan netral dengan kejutan kecil, untuk melihat bagaimana otak belajar takut. Begitu otak belajar, sinyalnya dikirim lewat amigdala, dan disimpan jejaknya di hipokampus. Itulah sebabnya, setelah trauma, suara atau tempat tertentu bisa memicu panik, meski tidak ada bahaya. Sekarang bayangkan rumah tua, suara berderit, lorong gelap, cerita kematian. Semua jadi rangsangan yang otak kita pelajari sebagai bahaya. Lalu apa hasilnya? Ya jelas, hasilnya tubuh bereaksi duluan, baru pikiran mencari alasan. Dan alasan yang paling cepat diambil adalah ada hantu di sini. Industri film horor bekerja karena paham satu hal sederhana. Rasa takut manusia itu bisa diolah, suara rendah, ruang lembab, cahaya minim, cerita yang tepat. Semuanya memicu alarm kuno di dalam diri kita. Sebenarnya, sains tidak bertugas mematikan rasa takut, tapi sainslah yang memberikan kita bahasa untuk memahaminya. Jadi, apakah hantu itu ada? Yang pasti hal gaib itu ada. Dan yang lebih pasti, tubuh kita ini nyata, otak kita nyata, lingkungan kita nyata. Dan ketika hal-hal tadi itu bersekongkol, lahirlah pengalaman yang terasa lebih kuat dari fakta. Tapi pada akhirnya, entah kita percaya hantu atau tidak, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menatap rasa takut itu dengan mata baru. Bukan lagi cuma takut, tapi juga penasaran, juga bertanya, juga belajar. Dan kalau di video ini kalian bisa dapat satu hal baru aja, misalnya bahwa merinding bisa dijelaskan secara ilmiah, hal itu udah cukup. Karena itu berarti waktu yang kalian pakai untuk menonton video ini nggak sia-sia. Kadang, sains menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Tapi pada akhirnya, hati kita selalu bertanya, mengapa itu semua terjadi?